mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi itu apa yang dirasain pas di video itu gitu? Sadar nggak sih? Rasanya itu gelap, hanya gelap, bener-bener gelap kayak terowongan gitu gelap. Waktu lagi dimasukin air itu kan badanku kejang gitu ya. Cuman ada sosok hitam, tinggi, besar, berbulu, bertanduk dan matanya merah. Ya kayak gini Kak. Jadi pas kamu kayak nggak sadarkan diri, Iya, orang-orang tuh dengar kamu bilang bahwa si makhluk tersebut makhluk itu Tuhannya Dajjal. Dajjal. Dan dia tidak mau diislamkan. Ditanya gitu kan sama pasanganku, kamu asalnya dari mana? Terus tujuannya apa? Jawabannya tetap sama. Asalnya itu dari Tuhan dia, mengirim dia untuk membuat aku kembali. Kalau aku nggak bisa balik sama Tuhan dia, nanti aku mati, katanya. Mau buat aku mati. Guys, gue pengen nanya sama lu deh, apakah masih relevan ya pepatah yang kita dengar zaman dulu tuh, cinta ditolak, dukun bertindak. Di zaman serba AI, teknologi semakin berkembang dengan sangat cepat. Sebenarnya masih relevan apa enggak sih? Kalian boleh banget loh komen di bawah. Nah hari ini gue nemuin sebuah fenomena, ini viral banget di medsos, di mana-mana. Nanti deh videonya gue tunjukin. Nah sekarang narasumbernya udah ada di samping gua. Halo Mbak Sekar. Halo Mas. Makasih, saya manggilnya Kak aja kali ya. Boleh ya. Jadi videomu tuh viral banget, ada di mana-mana gitu, dicuplik di Instagram gitu ya. Nah mungkin buat para Arjal Satset, kita nonton bareng-bareng dulu nih. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Aslinya mana? Jawa Timur. Oh sama. Dikit. Darah nih. Jadi itu apa yang dirasain pas di video itu gitu? Sadar nggak sih? Rasanya itu gelap, hanya gelap, bener-bener gelap kayak terowongan gitu gelap. Waktu lagi dimasukin air itu kan badanku kejang gitu ya. Cuman ada sosok hitam, tinggi, besar, berbulu, bertanduk dan matanya merah. Ya kayak gini Kak. Jadi kamu nggak ngerasain gitu ya apa yang kamu lakukan pada saat itu, kayak berontak, teriak gitu? Enggak, sama sekali nggak merasakan. Jadi aku bener-bener baru bisa ngerasain sakitnya itu setelah sadar. Ya badanku lebam, biru, ungu gitu-gitu. Terus kan narasi-narasi yang beredar gitu, yang di sosmed gitu ya, cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Itu memang kamu yang post kata-kata kayak gitu, apa memang narasi dari sosmed sampai akhirnya jadi kayak gitu? Awalnya itu aku post memang dengan judul seperti itu. Cuman makin kesini banyak yang bikin itu seolah-olah cinta ditolak, dukun bertindak. Seolah-olah kayak aku belum kenal sama orang tersebut. Padahal sebelumnya kita memang punya hubungan sampai pada akhirnya terjadi hal seperti ini. Itu sih.
Jadi sebelum kamu, maaf maksudnya kayak putus gitu, Iya. nggak pernah ngalamin kayak gini? Sebelumnya nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Karena dia tuh nunjukin sikap yang aneh gitu nggak ada sama sekali. Sering ya kamu ngalamin kayak gitu ya? Sering, cuman yang ekstrim itu memang beberapa bulan ke belakang ini yang sampai teror yang benar-benar ekstrim kayak gitu. Jadi tadi ada satu momen sebelum syuting dimulai guys, Kak Sekar ini nunjuk ke arah salah satu foto yang ada di studio RJL gitu. Itu kenapa ditunjuk gitu? Waktu kerasukan yang pertama itu, kerasukan yang kedua, itu kan posisinya aku lagi menari-nari ya. Yang aku lihat di video itu aku lagi menari-menari, tapi yang aku rasakan itu aku lagi tiba-tiba aku di tepi pantai. Dan aku melihat ada sosok perempuan yang sangat cantik. Dia naik kereta kuda. Di belakang keretanya itu ada segerombolan wanita, cuman jalan kaki. Jadi yang menaiki kereta itu hanya wanita yang sangat cantik itu. Mohon maaf, sebenarnya aku lihat persis kayak yang di foto studio. Oke, makanya tadi dirimu nunjuk ke arah itu. Iya, kayak aku lihat itu. Berarti kan kalau dari narasi-narasi sosmed begitu ya, istilahnya kayak dikirimin guna-guna, sihir apa santet gitu kan ya. Kalau dari fenomena yang sering narasumber RJL ada gitu, biasanya dia kayak nyerang psikis mentalnya gitu. Sampai akhirnya kayaknya gue lebih baik mengakhiri hidup gue sendiri dah gitu. Ngerasain kayak gitu juga nggak? Iya, aku sempet berkali-kali mau nyakitin diri sendiri. Sampai akhirnya kejadian aku nyayat tangan. Itu benar-benar kejadian. Oke. Gitu. Berarti sampai ingin melukai diri sendiri atau bahkan mengakhiri hidup diri sendiri ya? Iya, udah kejadian juga. Untungnya bukan di nadinya ya, di sini. Aduh. Karena di sini posisinya. Itu lumayan tajam karena cutter baru beli kan itu masih tajam. Oke, ditahan dulu ceritanya Kak Sekar ya. Nah, sebelum dilanjutin, sorry nih guys, suara gue lagi serak banget gitu. Kemarin habis dari Jogja dan Magelang. Nah, kita doain juga ya, semoga Kak Sekar dapat sembuh, pulih, dan kembali normal kayak dulu lagi gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Lho disenengi kanjeng Ratu. Wis dikerjani kudu omah, angin, banyu. Nah, ini banyu nih, minum banyu. Banyune beda. Beda, banyu beda. Podo ae kok banyu. Oke, jadi ini salah satu video yang sempat terekam ketika kamu lagi mengalami fenomena itu ya. Oke, mungkin boleh ceritain dulu nggak dari awal kisahnya kayak gimana sih, Kak Sekar? Awalnya itu aku kenal sama terduga ini ya, X ini dari kerjaanku yang sebelumnya. Kita kenal semuanya tuh baik-baik aja, orangnya baik, penyayang, peduli. Akhirnya kita memutuskan untuk berhubungan dengan status pacaran mungkin ya. Selama pacaran itu dia nggak menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Karena kan seperti yang aku bilang tadi, orang itu baik gitu, peduli. Makanya aku punya hubungan sama dia itu cukup lama. Sampai pada akhirnya seiring berjalannya waktu, kita nggak pernah berantem yang besar, konflik-konfliknya konflik kecil kayak orang pacaran pada biasanya gitu. Akhirnya di suatu waktu, tahun lalu ya tepatnya, itu aku menemukan bukti perselingkuhan dia dengan seorang wanita yang kurang benar. Di situ dia mengakui bahwa dia itu melakukan perselingkuhan tersebut, namun tidak melakukan apa-apa. Berarti kan memang benar perselingkuhan itu terjadi. Akhirnya aku memutuskan untuk menyudahi hubungan tersebut, namun dia tetap menolak untuk menerima keputusan aku. Kamu temuin bukti perselingkuhannya tuh kayak gimana? Dari bukti chatnya. Jadi dia mungkin lupa hapus atau bagaimana. Chatnya kayak gimana? Chatnya itu diterima dari si wanita tersebut tuh jam
3:30 subuh, dia chat itu, sayang jangan lupa pot aku ada di tas kamu ya. Malam nih, berarti kan abis ngapain gitu kan. Kalau potnya itu ada di tas tersebut jam 3:30 subuh, berarti dari 3:30 subuh itu ke atas dia ngapain gitu kan. Itu pertanyaanku. Ya. Aku tanyain ke dia nggak jawab apa-apa, dia cuma bisa sujud, dia sampai sujud di kaki aku kayak dia nggak melakukan apa-apa. Memang benar dia berselingkuh, tapi dia nggak melakukan apa-apa. Tapi manggilnya sayang. Tapi bertemu sampai jam selarut itu kan jadi pertanyaan ya pasti gitu. Dia tetap nggak menerima keputusan aku untuk menyudahi hubungan itu. Berkali-kali dia hubungin aku blok, dia hubungin lewat nomor lain gitu. Terus dia juga sering ngirimin aku makanan, uang, barang tanpa aku minta gitu ya. Mungkin salah satu usaha untuk membuat aku kembali gitu. Cuman usaha tersebut nggak bikin aku kembali sama dia. Sampai akhirnya dia mulai tahu kalau aku mulai kenal dengan orang lain gitu. Akhirnya di situ dia sempat ngeluarin kata-kata di teks WhatsApp gitu. Karmamu akan mendarah di hidupmu. Aku nggak tahu maksud dari kata-kata itu apa. Terus dia juga sempat bilang kalau dia tuh akan neror aku dan pasanganku. Gitu. Nah, waktu itu karena dia biasa ngirim makanan, ini itu dan lain-lain, dia itu ngechat aku ngirim kamu makanan ya di locker. Posisi saat itu aku lagi kerja nih Kak. Aku lagi kerja, dia itu chat aku sekitar jam 2 siang. Aku pulang kerja itu kan jam 4 ya. Akhirnya aku ambil makanan itulah di locker. Waktu aku ambil makanan itu, badanku udah mulai kayak panas, meriang gitu. Cuman aku pikir, oh ini aku kecapean, meriang aja. Terus di perjalanan pulang, aku rasanya kayak pengen beli gunting sama cutter. Nggak tahu kenapa, kayak nggak ada masalah apa-apa. Aku pengen beli gunting sama cutter. Kayak perasaan itu udah mulai berkecamuk tuh di hati, kayak mulai itu. Terus akhirnya aku kan naik motor itu pulangnya ya. Untungnya nggak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Selamat sampai di kosan. Aku buka makanan itu. Janggalnya di bungkus makanan itu kayak udah kebuka Mas. Kayak plastik yang diikat kenceng terus dibuka lagi kan pasti kayak agak berantakan. Dan styrofoamnya itu juga kayak agak udah terbuka. Cuman aku mikirnya mungkin ini abang gojeknya tadi tumpah atau jatuh sehingga berantakan. Aku makan, itu posisinya selepas maghrib ya. Selepas maghrib aku makan, nggak terjadi apa-apa di situ, masih normal-normal aja. Setelah selesai makan, aku mulai kayak mau nangis. Aku mulai buka cutter itu yang baru aku beli itu, aku buka, aku mainin, krek gitu. Terus aku pengen ngomong entah apa gitu. Akhirnya aku telepon pasanganku. Aku kok rasanya kayak gini banget ya, kenapa? Sambil aku mainin tuh cutternya, krek. Pasanganku bilang, kamu yang bener, jangan main-main kayak gitu, nanti kenapa-napa. Terus waktu lagi ngobrol biasa, tiba-tiba aku kehilangan kesadaran. Waktu telepon itu ya, aku kehilangan kesadaran. Sosok makhluk itu, dia berkomunikasi sama pasanganku lewat telepon saat itu. Jadi pada saat teleponan, aku tiba-tiba kerasukan, kehilangan kesadaran itu. Mereka berkomunikasi. Di situ aku ada bukti rekamannya juga. Ngapain waktu itu? Hah? Ngapain? Bukannya pergi sih, kok balik lagi? Belum selesai. Emang selesainya gimana selesainya? Kembali kemana? Pulang saya. Di sana pulang, emang nggak tahu jalan pulang? Belum saatnya. Jadi di situ makhluk itu bilang kalau dia dikirim untuk membuat aku kembali dengan si X itu. Terus pasanganku juga diancam, kamu jangan ikut campur urusan kami. Tuh. Terus aku mau darah
Jadi ketika si makhluk itu ngomong darah, aku nyilet tanganku dan cutter itu terlempar. Aku langsung sadar. Nah, waktu sadar tanganku udah berdarah. Karena ini posisi teleponnya masih terhubung ya. Posisi tanganku udah berdarah, aku nangis di situ. Tiba-tiba tanganku berdarah gitu kan. Aku bersihin. Terus akhirnya pasanganku bilang, aku mau ke tempatmu sekarang. Kamu siap-siap. Nah, singkat cerita, pasanganku sampai di kosku. Kita akhirnya ke sebuah kafe yang deket kosku itu. Kita duduk berdua kayak gini sampingan nih mas. Aku lagi nyeritain, awalnya aku dapat makanan dari X, kemudian aku makan, kemudian aku telepon pasanganku dan akhirnya nyilet gitu kan. Tiba-tiba aku dirasuki sosok makhluk lagi. Di situ akhirnya mereka berkomunikasi secara langsung. Ditanya gitu kan sama pasanganku, kamu asalnya dari mana, terus tujuannya apa. Jawabannya tetap sama, asalnya itu dari Tuhan dia, mengirim dia untuk membuat aku kembali. Kalau aku nggak bisa balik sama Tuhan dia, nanti aku mati, katanya, mau buat aku mati kalau aku nggak bisa dibikin balik. Terus makhluk itu juga lagi-lagi mengancam untuk pasanganku jangan ikut campur urusannya karena pilihannya nanti akan mati gitu, diancam akan mati dan lain sebagainya. Pada akhirnya karena sudah larut malam ya mas ya saat itu 8:30 kurang lebih jam 8:30 malam, akhirnya makhluk itu dikeluarkan paksa kayak dari tubuhku karena mulai nggak kondusif gitu kan, dikeluarkan secara paksa. Dan alhamdulillah sadar gitu ya. Keesokan paginya aku bangun badannya udah sakit semua, udah meriang. Belum lagi tanganku yang habis disilet tuh ya, kan pegel gitu. Terus sore harinya setelah aku pulang kerja itu jam 4 sore, aku dijemput oleh pasanganku. Kita saat itu naik motor. Kita memutuskan untuk ke tempat ruqyah untuk yang pertama kalinya. Naik motor, di perjalanan itu mas, masih di tengah-tengah jalan itu, aku ngerasa kayak nggak usah ke sana gitu. Ini tuh nggak mungkin terjadi di aku. Ini hanya manipulasi setan aja lah, gitu. Aku dibuat seperti nggak percaya gitu, kayak nggak usah percaya gitu. Lagi-lagi pasanganku meyakinkan untuk aku harus ke tempat ruqyah itu. Singkat cerita, waktu aku dipaksa itu mas, sebelum sampai ke rumah peruqyah itu, masih di depan pintunya itu, aku udah kehilangan kesadaran mas. Aku udah kerasukan lagi gitu. Di situ aku nggak mau duduk, baru di depan pintu aku udah nggak mau masuk. Akhirnya aku dipaksa masuk. Aku nggak mau duduk, aku maunya berdiri gitu kan. Akhirnya dipaksa untuk duduk. Awalnya itu dia ditanya asalnya dari mana. Dia menyebutkan dari Jawa Timur. Waktu ditanya tujuannya apa, mau membuat aku mati gitu. Pengakuan pertama yang malamnya itu kan dia mau buat bikin aku balik ke tuannya gitu kan. Aslinya mana? Jawa Timur. Oh sama. Cuman waktu ketika ditanya si peruqyah itu, dia jawab mau bikin aku mati. Tuh. Terus waktu lagi komunikasi gitu ya, dia juga bilang media dia melakukan itu tuh dengan darah. Makanya dia menyayat tanganku untuk mendapatkan darahnya itu. Di situ juga sempet berontak mas, kayak gigit pergelangan tangan. Aku tuh gigit pergelangan tangan, terus kayak membenturkan kepalaku ke tembok berkali-kali. Padahal udah ditahan nih mas sama beberapa orang. Itu Tapi, tadi video yang edukasi pertama itu ya? Betul, yang viral di TikTok itu. Cuman yang bagian gigit pergelangan tangan dan membenturkan kepala ke tembok aku nggak tunjukin karena itu kan kekerasan ya. Itu udah ke fisik gitu kan.
Akhirnya di situ dicoba dipegangin lagi Mas. Di situ aku dipegangin sama kurang lebih 3 orang kayak yang di video di TikTok tuh. Di situ dia memberontak kan, kayak nggak mau gitu. Akhir yang dibacain doa itu mau dimasukin ke tubuhku itu kan, nggak mau. Dia kayak kejang di situ, sempet yang terlihat itu kan aku kejang gitu ya. Sampai pada akhirnya pingsan. Nah, ini yang aneh. Di situ dia manipulasi Mas. Dipikirkan kalau pingsan itu udah keluar ya makhluk itu. Ternyata itu manipulasi. Waktu pingsan dibangunkan lagi. Di situ aku ketawa-ketawa. Hahaha gitu-gitu. Kayak manipulasi gitu, seolah-olah udah dibikin keluar ternyata masih ada di tubuhku. Di situ dia bilang jangan ikut campur urusan saya gitu. Anak ini milik Tuhan saya. Terus saya akan buat dia kembali dengan Tuhan saya gitu. Tuhan kamu siapa? Lagi-lagi sosok tersebut menyebutkan nama yang sama, si X itu. Cuman yang aku rasakan itu waktu aku kejang itu semakin gelap. Jadi aku semakin gelap. Tiba-tiba aku ada di sebuah kayak benar-benar terowongan gelap banget di situ. Terus di situ ada sosok tinggi, besar, hitam, berbulu, dan bertanduk. Matanya merah, dia melambaikan tangan kayak gini ke aku. Kayak seolah-olah mau ngajak aku gitu. Cuman di situ aku nggak mau. Di situ aku benar-benar cuman bisa nangis dan nggak mau. Sampai pada akhirnya mungkin sosok itu berhasil dikeluarkan dari tubuhku gitu ya. Sebelum dikeluarkan itu sosok itu sempat bilang kalian jangan menyiksa saya, bunuh saja Tuhan saya gitu. Jadi sempat ada mediasi juga bahwa sosok itu mencoba diislamkan oleh si peruqyah ini. Namun menolak karena dia mengaku bahwa Tuhannya itu Dajjal. Ya, jadi sosok tersebut mengaku bahwa Tuhannya itu Dajjal. Saya tidak mau disangkan. Jadi pas kamu kayak nggak sadarkan diri, Iya. orang-orang tuh dengar kamu bilang bahwa Si makhluk tersebut makhluk itu Tuhannya Dajjal. Dajjal. Dan dia tidak mau diislamkan. Akhirnya udah negosiasi panjang gitu Mas, kayak udah kamu diislamkan aja gitu. Tapi dia lagi-lagi menyebutkan Tuhannya Dajjal. Terus dia juga bilang kalau saya balik ke Tuhan saya yang akan mati. Jadi pilihannya cuman buat saya mati atau dia yang akan mati, kurang lebih seperti itu. Akhirnya aku berhasil disadarkan dengan dibacakan doa dan diminumkan air yang sudah didoakan itu. Terus waktu aku sadar itu aku benar-benar histeris dan sakit karena badanku itu ungu semua Mas, lebam sekujur tubuhku. Karena tadi sempat gigit pergelangan tangan, dipegangin beberapa orang, benturkan kepala gitu ya. Akhirnya setelah ditenangkan, si peruqyah ini ngasih aku sebuah amalan untuk atas izin Allah menjaga diri aku dari hal-hal seperti itu lagi. Gitu. Akhirnya hidupku berjalan normal Mas, kurang lebih 1 bulan. Aku pikir semua itu udah selesai ya. Cuman sebulan kemudian aku dimimpiin lagi Mas. Aku dimimpiin lagi itu oleh sosok yang tiba-tiba mendobrak masuk kamarku. Itu sosoknya setengah hewan, setengah manusia. Jadi dari leher sampai dengan kepala itu bentuknya elang bertaring, kemudian dari bawah leher sampai dengan kaki itu bentuknya manusia. Di situ dia menyerang bagian kepala dan dadaku. Kemudian entah bagaimana ceritanya, aku tiba-tiba dibawa oleh 4 manusia. 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Di situ mereka mengenakan baju hitam semua,
Kemudian aku tiba-tiba dilemparkan di tepi pantai dan mereka ketawa-ketawa lihat aku lagi kesakitan karena kan tadi aku diserang di bagian dada dan kepala. Saling berpandangan gitu mas, kayak puas gitu udah bisa nyakitin aku. Di situ aku tiba-tiba sadar gitu, udah pagi ya, tuh sadar, waktu bangun dada dan kepalaku sakit semua, bener-bener sakit yang kayak ditusuk tapi aku nggak tahu di bagian mananya gitu. Pagi itu aku melakukan aktivitas seperti biasa, kayak aku tetap kerja, cuman aku di situ udah cerita sama pasanganku kalau aku semalam mimpi hal seperti itu. Pada akhirnya sore harinya kita memutuskan untuk pergi ke tempat peruqyah itu lagi untuk yang kedua kalinya. Terus kita berangkat itu sekitar jam 5 sore. Kita berangkat naik motor seperti biasanya. Di perjalanan alhamdulillah nggak ada halangan, nggak ada rasa pengen aku kayak nggak usah kesana lagi atau bagaimana. Di situ udah nggak ada rasa seperti itu. Namun pada saat mau masuk ke pintu seperti biasa, aku kehilangan kesadaran lagi dan aku kerasukan lagi di situ. Oh, setiap mau diruqyah selalu kerasukan. Kerasukan. Di situ bedanya mas dari kerasukan pertama itu kan makhluk ya, makhluk yang dikirim. Yang keduanya ini dari 4 dukun yang dikirim, yang di mimpiku itu, yang merasuki tubuhku. Pada saat aku mulai kerasukan ini, tiba-tiba aku berubah jadi sosok laki-laki. Suaranya berubah jadi sosok laki-laki. Di situ dia bilang, kamu tidak akan bisa melawan kami. Kamu mau mati atau akan terus mencampuri urusan anak ini. Anak ini milik Tuhan kami. Lagi-lagi menyebutkan nama yang sama, X itu. Kemudian sosok itu juga sedikit mengancam ke peruqyah itu, kayak kamu tidak akan bisa melawan kami. Kamu akan mati dan lain sebagainya. Flip mas, aku langsung kerasukan sosok kedua. Ini beda lagi, suaranya beda lagi. Di situ dia sama, bilang kalau jangan mencampuri urusan anak ini karena anak ini milik Tuhan kami. Gitu. Lagi-lagi menyebutkan nama yang sama, gitu ya. Di situ terjadi sedikit pemberontakan dari sosok ini Kak. Kayak mereka berusaha untuk melepaskan, kan dipegangin ya, itu aku berusaha melepaskan diri gitu. Terus di situ bener-bener aku lihat videoku tuh kayak mataku tuh beda gitu, kayak bukan aku gitu. Matanya tuh tajam seperti kayak orang membenci gitu. Terus dia sempat nunjuk-nunjuk pasanganku itu, kayak bocah ingusan, tidak usah ikut campur atau kamu akan mati gitu. Lagi-lagi hal yang disebutkan itu selalu mati, mati dan mati. Sampai akhirnya masih di waktu yang sama mas, aku dirasuki oleh sosok yang berbeda. Di situ aku menari-nari kayak sosok penari seperti itu. Di situ dia bilang bahwa peruqyah tersebut tidak akan bisa melawan kami. Dia bilang tidak akan bisa melawan kami. Karena si Sekar ini, aku ini udah dikerjain dari 4 penjuru. Dari tanah, dari air, udara, dan gunung. Mungkin itu yang medianya mereka melakukan itu. Namun waktu menari-nari itu ini agak beda mas, karena dia mengucapkan dengan bahasa Jawa. Jadi saat bilang kayak dari 4 penjuru itu dia menggunakan bahasa Jawa. Di situ dia menari-menari seperti biasa, dia bilang tidak akan bisa melawan kami. Mengancam akan dibuat mati dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dirasuki sosok yang keempat nih mas, beda lagi. Ini balik lagi ke yang cowok. Jadi total ada 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Di situ dia lebih mengancam sih mas. Yang terakhir ini dia lebih mengancam bahwa lagi-lagi dia bilang tidak akan bisa membantu anak ini. Kamu tidak akan bisa melawan kami.
Terus akhirnya didoakan kan Kak, kayak dibuat keluar gitu. Karena itu udah terlalu lama di tubuh aku. Terus waktu didoakan itu mungkin dia mulai kesakitan, kepanasan gitu ya. Itu di situ dia bilang, "Siapa kamu?" Ke perukiah aku tuh dia bilang sambil nunjuk-nunjuk itu, "Siapa kamu sebenarnya? Siapa yang ada di belakangmu?" gitu. Lagi-lagi dijawab oleh perukiah aku tuh, "Saya hanya punya Allah di belakang saya." Terus di situ sempet aku tadi agak lupa cerita, waktu sosok kedua yang masuk di tubuhku itu dia mau menjadi harimau Mas. Jadi aku tuh tiba-tiba tanganku kayak mau menjadi harimau gitu. Udah mulai mengaung gitu kayak gitu-gitu Kak. Cuman nggak bisa ketahan. Aku nggak tahu ketahan karena apa. Tapi sosok itu bilang kayak, Siapa kamu sebenarnya? Siapa di belakangmu? nah jawaban perukiahku tuh sama Kak. Saya hanya punya Allah gitu. Makanya waktu yang sosok keempat ini masuk di tubuhku, dia juga bilang hal yang sama. Siapa gitu di belakangmu? Dijawab lagi sama orang perukiahku kayak, saya hanya punya Allah. Di situ dia didoakan, kesakitan, terus terakhir sebelum dia keluar itu, seingatku dia itu ketawa. Ketawa menggelegar gitu, kayak mengejek tidak akan bisa melawan 4 orang tersebut. Nah itu aku udah berusaha disadarkan nih Kak. Secara kasat mata mungkin ragaku kesurupan ya di situ, ya, kerasukan gitu. Cuman dari yang aku alamin, aku itu waktu lagi yang di bagian, aku kan lihat videoku lagi menari-nari gitu ya Kak. Yeah. Itu aku tiba-tiba di pantai Kak. Di pantai seperti pantai yang aku mimpi itu pertama. Tiba-tiba aku di situ, bedanya kalau yang di mimpi pertama aku kan badanku tergeletak. Yang pada saat kerasukan itu aku berdiri Kak. Nah di sini tiba-tiba ada beberapa sosok. Di situ ada perempuan yang sangat cantik. Dia naik kereta kuda. Di belakangnya itu ada segerombolan wanita. Tapi bedanya yang segerombolan wanita ini dia jalan kaki Kak. Tidak pakai alas kaki, cuman hanya pakai kemben dan jarik kayak orang Jawa gitu Kak. Khas orang Jawa. Namun yang bedanya ini sosok wanita cantik ini yang naik kereta ini tuh sangat-sangat cantik ini. Aku nggak bisa menjelaskan secara gamblang wajahnya seperti apa dan apa yang dia kenakan karena blur Kak di situ. Cuman yang aku tahu dia sangat cantik dan kerasa beda gitu. Seperti kayak wanita di belakangnya itu. Di situ dia hanya melambaikan tangan kayak gini ke aku. Lagi-lagi aku nggak tahu tujuannya, maksudnya apa dia melambaikan tangan ke aku saat itu. Tapi yang jelas berkali-kali dia melambaikan tangan ke aku. Terus waktu aku maksudnya kayak aku udah sadar gitu Kak. Aku di situ jauh lebih tenang dari sebelumnya. Kayak nggak histeris. Cuman aku bener-bener nggak mau saat itu nggak mau disentuh orang gitu, karena aku bener-bener masih takut gitu kan. Ini yang kesurupan berubah-berubah itu ada videonya ya? Ada. Boleh lihat nggak? Boleh. Ini yang menari-nari. Oke, yang dari awal ya? Iya, yang dari mati-mati itu ya? Iya. Jadi setiap aku kerasukan itu, aku selalu ada bukti rekamannya gitu. Aku pengen lari karena Kanjeng Ratu Caiki lo disenengi Kanjeng Ratu wis dikerjani kudu omah angin banyu Ini banyu nih, banyu. banyune beda Banyu beda. Podo ae kok banyu. Oke. Jadi mungkin pada nanya gitu ya para langgar Jalan Satsat, kok ingat pas kesurupan ya karena ada videonya. Iya. Tapi nggak ngeri ya ngeliat sendiri gitu ya? Jujur itu ngaruh di mental ya Mas. Aku tuh sebulan lebih tuh nggak mau lihat videoku. Ini kan kejadiannya udah berapa bulan lalu ya.
Jadi aku baru lihat tuh baru akhir-akhir ini. Akhirnya menguatkan diri. Iya, karena setiap dia mau putar di depanku tuh aku nggak mau lihat. Karena dari aku lihat luka-luka di tubuhku itu aku udah tahu bahwa nggak bener nih, gitu sih. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi kali tadi ya. Nah, akhirnya kamu sadar tuh. Terus awalnya tuh aku nggak akan percaya Mas, nggak habis pikir gitu. Kalau yang melakukan ini tuh si X ini. Tapi karena berkali-kali dengan makhluk yang berbeda, dari asal yang berbeda gitu kan. Setiap ditanya asalnya kan berbeda-beda ya dari mananya gitu. Selalu menyebutkan nama yang sama gitu, X ini. Aku baru mulai percaya gitu kalau ternyata orang yang melakukan itu ya X itu. Jadi bukan dari mulutku sendiri yang mengatakan bahwa X yang melakukan itu, tapi dari beberapa berkali-kali makhluk yang masuk ke tubuhku ini yang mengatakan bahwa itu dari X ini. Gitu. Pas kamu nggak sadarkan diri lah ya? Iya, pas aku nggak sadarkan diri dan aku lihat videoku gitu. Kenapa aku bisa cerita seperti ini? Gitu. Karena aku lihat videonya dari awal sampai dengan akhir. Gitu. Terus selang 1 bulan Mas, jadi real time-nya itu selalu 1 bulan. Nah, tadi kan udah 2 kejadian nih, udah 2 bulan tuh. Satu bulan aku normal-normal aja Mas, sampai pada akhirnya di suatu malam di situ aku dimimpiin lagi Mas. Tiba-tiba saat itu aku lagi di tengah laut. Tiba-tiba aku di tengah laut. Aku udah terombang-ambing, tapi anehnya di situ ada tangga. Nah, setiap aku terombang-ambing dan aku mencoba untuk naik ke tangga itu, aku didorong lagi. Didorong oleh sosok perempuan. Di situ dia perempuan, rambutnya panjang, terurai. Dia pakaiannya khas Jawa gitu Mas, pakaian adat Jawa gitu. Di situ aku berkali-kali didorong. Ketika aku udah mulai naik tangga itu, aku didorong lagi, naik didorong lagi, sampai akhirnya aku bangun. Di situ badanku sakit semua, seperti biasa, sakit semua, meriang. Cuman saat itu aku nggak memutuskan untuk pergi ke tempat ruqyah tersebut, karena pada saat itu memang aku yang lalai, karena aku tidak memakai amalan yang diberikan oleh ruqyah tersebut. Jadi aku agak sedikit merasa segan gitu. Aku yang salah ini. Terus setelah aku mimpi kayak gitu Kak, 2 hari kemudian kita lagi di tempat makan. Aku lagi sama pasanganku. Kita sebelahan kayak gini. Terus tiba-tiba aku dirasukin sosok itu lagi. Sosok yang ada di mimpiku. Dia berkomunikasi dengan pasangan aku. Dia bilang kayak gini, "Saya izin membawa anak ini ya, karena pada saat saya mau membawanya, saya tidak bisa. Ada yang menjaganya." Tuh. Karena yang menjaganya itu ilmunya lebih tinggi daripada saya. Jadi saya tidak bisa membawa anak ini. Saya izin membawa anak ini. Gitu. Terus ditanya tujuannya apa? Itu untuk mengambil nyawaku. Di situ terus ditanya asalnya dari mana, selalu menyebutkan nama yang sama, yaitu yang X itu. Akhirnya di situ karena kita lagi di tempat makan ya Mas ya, kita lagi jalan keluar gitu. Rame posisinya. Rame ya Mas, di tempat makan. Itu dikeluarkan secara paksa Mas oleh pasanganku. Itu pun aku kurang tahu kejadian seperti apa, karena di situ kita nggak sempat merekam. Karena itu kan nggak nyangka juga lagi makan tiba-tiba kayak gitu kan. Terus akhirnya dikeluarkan secara paksa. Setelah itu normal lagi hidupku ke Mas, nggak ada apa-apa lagi. Aku kira itu semua udah selesai. Terus ya udah aku aktivitas seperti biasa, kerja gitu dan lain-lain. Sampai pada akhirnya malam nih Mas. Aku baru pulang kerja, beres-beres, bersih-bersih diri gitu lah, mau tidur. Di kosan ya? Di kosan nih Mas. Aku lagi main HP aja gitu. Cuman
ada bau aneh gitu. Aku nengok ke depan jendelaku. Tiba-tiba ada sosok pocong di situ mas, berdiri di depan aku. Itu kalau aku gambarkan ya mas ya, kain kafannya itu sudah lusuh kayak kena tanah yang mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mukanya hitam bernanah, baunya menyengat, dan dia cuman goyang-goyang kayak gini aja di depanku. Itu creepy banget. Habis itu aku cuman bisa baca doa, akhirnya sosok itu hilang. Kemudian aku lagi jalan mas sama pasanganku di mall nih, posisinya di mall mas. Kita lagi duduk di salah satu stand di mall tersebut. Tiba-tiba aku dihampirin sama sosok wanita. Di situ dia berambut panjang, bajunya putih. Maaf tapi lehernya seperti terjerat tali. Ada bekas jeratan talinya itu ya. Dia itu minta didoakan mas. Tiba-tiba minta didoakan, datang gitu. Tiba-tiba minta didoakan sama aku. Dia cerita gitu ya. Dia itu dulunya, sebelum itu dibangun mall ya mas ya. Itu dulunya ada sebuah pohon. Di situ dia dulu meninggalnya secara tragis. Itu diperkaos oleh beberapa orang laki-laki. Dan akhirnya dia digantung di pohon yang saat itu dibangun mall. Tuh. Jadi semenjak aku kerasukan berkali-kali gitu mas, aku semakin intens sama hal-hal seperti itu. Terus aku pikir kan kayak yaudah cuman aku yang intens aja sama kejadian-kejadian yang kayak gitu, dan teror yang kiriman-kiriman itu udah berhenti mas. Sampai saat yang terakhir di tempat makan itu, ternyata 2 hari lalu nih, Sebelum syuting nih? sebelum syuting 2 hari lalu, aku lagi-lagi karena nggak memakai amalan yang diberikan oleh orang ruqyahku itu, aku dikirimin beberapa sosok. Tapi di situ yang aku rasakan saat dikirim itu mas, badanku seperti biasa, abis asar itu pegel, sakit gitu ya. Bedanya di sini tuh lebih intens di bagian kepala. Jadi kepalaku tuh kayak ditusuk-tusuk gitu mas. Aku pikir karena masuk angin, karena masuk angin kan identiknya kepala sakit, badannya meriang gitu. Tapi mulai aneh karena malamnya itu aku tidurnya gelisah, nggak tenang. Sampai pada akhirnya aku setelah pulang kerja memutuskan untuk pergi ke tempat ruqyah itu untuk yang ketiga kalinya. Di situ kita biasa naik motor sore hari gitu ya. Sampai di sana, di depan pintu masih normal, biasa aja. Aku juga sempat ngobrol sama orang yang ruqyahku itu. Kita sempat bercanda, ngobrol seperti biasa. Tapi pada saat azan berkumandang mas, itu udah mulai beda lagi. Azan apa nih? Azan maghrib. Oke. Itu kan aku OTW jam 5 sampai sana jam 5:30. Kita ngobrol sampai azan maghrib berkumandang. Itu aku udah mulai gelisah. Itu gelisahnya itu dirasakan sama pasanganku. Kayak aku mulai gigit-gigit bibirku, kayak mulai tengok-tengok sana sini, kayak kepanasan, denger azan itu kayak kepanasan gitu. Selepas azan itu selesai, masuk itu makhluknya di tubuhku. Dia awal itu bilang, suaranya kayak gini mas, kurang lebih, karena ada videonya ya, saya punya buktinya gitu. Kurang lebih suaranya seperti ini. Percuma saya bersembunyi. Percuma saya bersandiwara dari tadi. Kalau ketahuan juga. Gitu kurang lebih suaranya. Jadi dari tadi dia itu, makanya dari awal masuk, biasanya kan di pintu aku udah langsung kerasukan gitu kan. Itu dia bersembunyi mas. Kayak pura-pura ngobrol, ikut ngobrol. Padahal kosong gitu, aku tuh kosong. Sampai akhirnya kerasukan setelah selepas azan maghrib. Boleh dengerin nggak suaranya itu? Boleh. Ini baru kejadian 2 hari yang lalu.
saya bersandiwara. Iya ya. Kenapa dia bilang bersandiwara ya? Apa karena dunia panggung sandiwara? Gitu sih. Cuman di sini agak beda Mas, karena si makhluk itu bilang ya, dia mengakui bahwa perjanjiannya sudah ditukar. Perjanjiannya ditukar? Perjanjiannya sudah ditukar. Di situ dia menyebutkan bahwa sukma aku, udah ditukar sama sukma pasanganku dan orang yang membantu aku peruqyah itu. Jadi sekarang targetnya adalah ke pasanganku dan peruqyahku. Tujuannya itu pertama usahanya mau dibuat hancur, kemudian nyawanya akan dibuat kehilangan gitu, kehilangan nyawa. Oh dia bilang gitu? Dia bilang gitu, ada rekamannya juga, ada videonya gitu. Jadi sukma udah diganti, tukar perjanjian. Karena sejak awal dia merasa terganggu, dicampuri urusannya seperti itu. Terus dia juga mengaku dikirim dari Pulau Seribu. Pulau Seribu? Pulau Seribu. Dan menyebutkan nama tuannya juga tuh di situ. Masih sama ya? Masih sama. Itu Mas. Dia sebutin namanya nggak? Nama si sosoknya itu? Saat itu dia nggak menyebutkan nama sosoknya, tapi menyebutkan nama dukunnya mungkin ya. Oh. Di situ dia sebutkan, tapi nanti disensor aja Mas. Oh iya, oke. Di situ disebutkannya. Kok tahu itu dukunnya dari mana? Nama dukunnya dari mana? Karena waktu detik-detik si sosok tersebut mau dikeluarkan dari tubuhku itu Mas, waktu didoakan, dikasih air doa gitu. Udah mungkin kalau manusia bisa bilang tuh sekarat kali ya. Itu dia bilang, tolong saya mau mati. Oh dia minta tolong sama tuannya. Iya. Gitu. Dan masih banyak kejadian lainnya yang belum aku ceritain di sini. Oke. Gitu Mas. Terus sampai dengan sekarang ini aku masih berusaha untuk sembuh, untuk lepas dari hal-hal seperti itu. Pasanganku yang nemenin aku dari mulai aku kejadian yang ekstrim itu sampai dengan sekarang gitu ya. Sampai akhirnya dia yang jadi target gitu ya, atas pengakuan sosok itu sendiri. Itu. Jadi dia yang jadi saksi semua kejadian aku dari awal sampai akhir. Gitu. Dia yang bantu aku juga gitu. Cara buat sembuh gimana, mikirin semuanya dia. Itu sih ceritanya. Oke. Tapi ada nggak kayak misalnya di kosan itu atau di tempat kamu kerja gitu kayak buhul-buhul sihir gitu. Terus kayak misalnya rambut diikat gitu, kuku itu nggak ada berarti? Nggak ada sih. Ditemuin ya? Nggak ada, karena awal mulanya dari semua rentetan teror ini kan dari makanan yang aku makan itu Mas, dari kiriman dia itu. Oke, kamu duganya dari makanan itu gitu? Itu atas pengakuan makhluknya juga. Oke. Jadi aku tadi lupa cerita pada saat telepon itu, dia mengaku kenapa dia bisa masuk ke tubuhku ini karena lewat dari makanan yang Tuan X itu kirim. Jadi bukan karena asumsiku, itu atas pengakuan si sosok itu. Terus ngirim apa emang makanannya? Makanan nasi biasa Mas, nasi dalam bentuk styrofoam itu. Cuman janggalnya itu terbuka, kayak udah bekas terbuka. Yang tadi ya? Iya. Dan aku mikirnya ya udah aja gitu, nggak ada mikir aneh-aneh. Makanya dia bisa masuk ke tubuhku, gitu. Lewat dari makanan sih. Tapi kamu ketika ngalamin ini sampai bener-bener yang depresi banget nggak gitu? Depresi banget, jujur iya. Cuman itu nggak dirasakan oleh orang sekelilingku. Jadi aku sama keluarga itu tertutup Mas, aku nggak cerita. Keluarga nggak tahu? Nggak ada yang tahu. Sampai sekarang nih? Sampai akhirnya video itu ke-up. Oke. Jadi baru ketahui, keluarga itu baru tahu. Yang tahu itu cuman pasanganku dari awal. Karena aku nggak mau bikin orang tua kepikiran dan lain. Jadi emang aku tutup semuanya sendiri. Even temanku pun nggak ada yang tahu. Akhirnya pas keluarga tahu gimana? Shock. Mereka nangis-nangis nelpon aku. Kenapa nggak bilang? Itu kamu diapain?
itu kamu bercanda atau gimana gitu. Aku bilang aku ceritain semuanya, baru mereka kayak sedih lah. Karena beberapa orang di keluarga aku tuh juga udah tahu sama si X itu. Oh, Udah kenal. Dan menyayangkan perbuatannya. Karena dikenalnya itu memang pria yang baik-baik gitu, yang bertanggung jawab, yang sopan, seperti itu sih. Tapi pernah nggak misalnya ada momen gitu, kamu lagi sholat atau baca ayat-ayat suci Al-Quran begitu, tubuhmu bereaksi? Kalau misalkan dari rentetan kejadian itu, memang aku selalu merasa meriang dan sakit badan itu setiap selepas asar, Mas. Selepas asar sampai dengan malam, paginya aku normal seperti biasa. Aktivitas, makanya aku selalu bisa kerja. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore itu, aku selalu bisa beraktivitas normal. Tapi kalau udah asar tiba, aku pulang kerja, di situ mulai kayak teror-teror kecil gitu. Sampai dengan yang ekstrim gitu sih, Mas. Jadi ya memang yang diserang itu kepikiran, yang aku rasain ya, kepikiran, fisik, dan batin sih, batin. Dibuat gak tenang, gelisah gitu. Seperti kamu yang ingin mengakhiri hidup itu? Iya, kayak pengen nyilet. Sering banget aku bilang ke pasanganku kayak, aku mau nyilet aja, tanpa sebab, tanpa masalah apa-apa. Kayak aku mau nyilet, aku fotoin cutternya gitu. Tapi tuh gak ada yang tahu, Mas, kecuali pasanganku. Gitu. Nah itu kan tadi teror-teror yang berhubungan dengan, ya taruhlah kamu kehilangan kesadaran gitu. Tapi ada nggak sih satu sosok tuh yang neror kamu gitu loh, sampai kamu kayak makin serem gitu, makin takut? Kalau di luar kejadian itu banyak, Mas. Banyak. Salah satunya itu waktu itu mungkin kita nggak sengaja di jalan ya, namanya di jalan. Aku lagi sama pasanganku naik motor gitu di jalan. Kita melewati sebuah pohon. Aku memang ngerasa agak merinding di situ. Cuman aku pikir nggak ada yang aneh. Tapi begitu kita sampai di tujuan, tiba-tiba aku kerasukan. Di situ dia bilang kalau saya suka dengan anak ini. Saya akan bawa anak ini gitu. Yang aku lihat di situ dia sosoknya tuh laki-laki ya, bertaring, hitam gitu. Jadi dia suka, Mas, sama aku. Katanya tubuhku wangi. Padahal aku pikir aku nggak pakai apa-apa gitu kan, wangi dari mana gitu ya. Terus akhirnya karena dia nggak mau keluar dari tubuhku dan tujuannya buat aku sakit gitu kan, kayak sakit badan dan lain. Di saat kerasukan itu dia juga sempat nusuk-nusuk dadaku kan, kayak digini-gini. Itu kerasa sakitnya. Cuman memang secara kasat mata ya tangan doang kayak gini-gini. Tapi berasa sakitnya setelah aku sadar ya. Berasa sakitnya, perih gitu dada aku. Dia nggak mau keluar, tetap mau bikin aku mati, tetap bikin aku mau bawa ke alam dia gitu ya. Dengan dia bilang kayak, saya mau bawa anak ini. Saya cinta anak ini gitu. Terus sama pasanganku bilang, kalian sudah beda alam, bukan tempatmu lagi di sini. Sudah keluar dan balik ke rumahmu gitu kan. Terus makhluk ini tetap nggak mau. Saya akan keluar, tapi akan saya buat celaka anak ini gitu. Akhirnya karena nggak kondusif, dia tetap nggak mau keluar, dikeluarin secara paksa, dia kepanasan dan akhirnya aku sadar. Itu salah satu contohnya. Ini kan benar-benar cukup banyak banget gitu ya, Kak Sekar ya. Berarti dirimu tuh kalau ngeliat hantu gitu terganggu gak sih? Udah enggak sih. Biasa aja? Karena udah terbiasa ya, Mas. Kecuali tiba-tiba nongol gitu. Kecuali serem gitu. Sebenarnya pengen gak? Apa enggak? Nggak mau. Dari umurku 17 tahun kan mulai bisa ngeliat hal seperti itu ya. Itu sejak awal aku bilang sama orang tuaku, sama pasanganku itu aku bilang, aku mau hidup normal. Aku nggak mau hidup kayak gini, lihat-lihat hal kayak gini. Makanya sebisa mungkin aku acuh, aku cuek. Malah aku dapat kejadian teror-teror kayak gini. Taruhlah bukan yang pas ruqyah gitu ya.
ada nggak momen kamu lagi baca ayat suci Al-Quran atau sholat, tubuhmu tuh bereaksi gitu? Kalau lagi baca kayak gitu sih alhamdulillah enggak ya mas. Enggak ya? Enggak. Paling kalau lagi, ya itu, kalau lagi pikiran kosong aja tiba-tiba lihat gitu aja sih. Soalnya aku sering dengar gitu, misalnya contoh salah satu ya. Jadi waktu itu ada kru TV, nah dia itu kayak ikut acara religi lah gitu, programnya nih gitu. Nah pas dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, si orang ini tiba-tiba nangis nggak tahu tanpa sebab gitu. Nah akhirnya dia tanya ke ustadznya kan, kenapa ya kok saya nangis gitu ya, padahal biasa aja gitu kan. Terus kata ustadznya jangan-jangan ada yang ngikutin gitu kan. Nah akhirnya diruqyah. Nah pas dia diruqyah ternyata bereaksi tubuhnya gitu. Jadi dirimu memang pas sebelum ruqyah memang ya justru reaksinya malah kayak ngeliat-ngeliat hantu gitu ya? Iya, ngeliat-ngeliat hantu gitu-gitu aja sih. Tapi kalau pada saat kayak lagi sholat atau apa tuh nggak pernah sih mas, alhamdulillahnya. Tapi ini mungkin para elang Erjil Satet juga mau nanya gitu. Boleh dijawab, boleh enggak gitu. Ada trauma yang mendalam nggak sih gitu? Sebelum kasus inilah. Ada. Sebelum kasus ini ada ya mas ya? Iya, yang kesurupan itu. Kesurupan ini ada. Itu memang aku ada trauma di keluarga aku sendiri ya. Itu ada satu cerita yang nggak bisa aku ceritain gitu ya di sini. Dan itu memang bikin trauma di hati aku. Dan jujur itu sulit untuk aku lupakan dan aku maafkan gitu. Iya. Makanya mungkin memicu untuk hal-hal tersebut gampang Iya. aku lihat. Soalnya yang sepengetahuanku ya, bahwa ketika misalnya kita belum selesai sama diri kita itu, ya biasanya suka masuk tuh di situ. Betul. Loh kamu tahu juga ya? Oh itu ya, oke. Aku tahu. Tapi sekarang berarti pengen nyoba opsi lain nggak gitu? Kayak ruqyah di tempat lain, atau ngelakuin hal apa lagi gitu, supaya nggak ngalamin kejadian itu lagi? Untuk opsi lainnya sih mas, aku kan orangnya maksudnya percaya nggak percaya sebenarnya ya, karena aku pun menolak untuk aku bisa lihat hal seperti itu. Jadi aku mau di tempat yang sama aja sih, di ruqyah yang sama aja. Itu kan kejadian berkali-kali terjadi karena aku yang lalai gitu kan, aku yang pikirannya kosong, nggak mau pakai amalan itu. Jadi aku tetap di tempat yang sama aja. Soalnya pasti para elang Erjil Satet pasti pada bilang, Bang Fajar tolong bawa ke Ustadz Faizar gitu, biasanya begitu. Itu banyak banget yang tag aku mas, cuman aku nggak Ini paham. apalagi pas video tayang nih, pasti pada DM gue begitu dah. Oh, pada banyak juga yang bilang. Banyak yang tag di akun aku @Ustadz Faizar gitu. Aku aja nggak tahu Ustadz Faizar ini siapa gitu ya. Iya, iya. Aku emang udah sering nonton podcastnya kakak gitu kan ya. Cuman aku nggak paham Ustadz Faizar itu yang mana gitu. Ada tonton berapa episode kita tuh? Banyak banget. Aku tonton sampai selesai gitu. Yang ruqyah sama Ustadz Faizar ada juga gitu. Nah tapi memang kalau zaman sekarang kan nggak dipungkiri gitu ya, bahwa baiknya juga beriringan gitu kan. Ada yang misalnya di ruqyah, misalnya juga kayak misalnya konsultasi ke psikolog gitu. Jadi dua-duanya dapet gitu. Betul. Kamu pengen mencoba sih, itu nggak gitu? Pengennya sih nyoba mas, cuman aku takut trauma aku tuh keinget lagi mas. Yang sama keluarga itu. Iya. Karena kan sampai dengan saat ini aku udah berusaha untuk berdamai. Karena aku pengen sembuh dari traumaku itu, dari hal-hal yang seperti ini juga. Makanya kalau konsul aku takutnya inget lagi gitu. Karena itu cukup ya seperti itu. Berat. Ya mungkin dari teman-teman ya bisa komen di bawah gitu, kasih masukan, siapa tahu nanti dibaca sama Kak Sekar, dan yang pasti ya kita doain semoga Kak Sekar sembuh gitu ya, nggak ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu lagi kan pasti nggak enak banget gitu ya. Amin. Dan ya sembuh total lah, normal lagi kayak biasanya. Oke, makasih Kak Sekar ya udah datang dan bercerita di Erjil. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Jujur gue dari tadi deg-degan ya denger cerita Kak Sekar gitu. Gue nggak bayangin kalau misalnya jadi Kak Sekar gitu mengalami fenomena-fenomena kayak begitu. Apalagi tadi mungkin udah ada bisikan-bisikan untuk mengakhiri hidup ya. Jangan sampai kejadian ya di Kak Sekar gitu ya. Yaudah, itu aja mungkin akhir episode ini.
ambil baiknya buang buruknya, dan dengan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.